Oke, jadi Tempio della Collina itu secara bahasa ini merupakan bahasa Itali, artinya merupakan kuil di atas bukit. Jadi bukit di sini tuh konturnya panorama atau lokasi Tempio ini di panorama itu cukup di atas. Jadi anggapannya ini seperti bukit kayak gitu. Jadi Tempio kuil di atas bukit. Nah, kenapa dibilang kuil? Karena sesuai dengan motonya, Tempio della Collina itu mempunyai moto House of Ardents, di mana itu merupakan rumah atau tempat kasarnya ibadah, makanya ngomongnya kuil, untuk para orang-orang yang punya passion tidak hanya kopi, baik itu musik ataupun gambar ataupun foto, bahkan skate pun sekadang pernah datang juga. Jadi intinya apapun orang yang punya passion tinggi ngumpulnya itu di Tempio, beribadahnya tadi di kuil Tempio. Tempio sendiri itu terbentuk September 2022. Makanya wifi password di sini nggak pernah diganti Tempio 2022. Tapi di perjalanannya yang mau 3 tahun ini untuk kedai sekecil ini banyak banget sih cerita-cerita serunya, mulai dari event yang dibikin, orang-orang yang datang, bahkan orang-orang yang stay pun itu tuh luar biasa. Saya amazed dimana Tempio itu merupakan kedai yang benar-benar pure menjual minuman. Kami jarang sekali, hampir nggak pernah untuk menjual makanan, meskipun kami pernah di awal-awal. Tapi orang itu datang benar-benar karena minumannya. Dan antara orang random dan orang yang reguler itu tuh persentasenya cukup seimbang. Dan itu ngebuat saya amazed dengan Tempio gitu. Apa yang bisa dia berikan untuk Sangatta kayak gitu. Dan event-event yang dibuat pun sebisa mungkin event yang serius, dalam artian event yang benar-benar proper, menggunakan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Kayak tidak hanya di kopi, kemarin kita Tempio juga punya artwork competition, itu kita nge-guide komunitas gambar di Sangatta, dan cukup intens juga kerjasamanya, baik itu mulai dari aset-aset desain yang di event tersebut, dan juga nanti kedepannya akan di merchandise-nya pun itu tuh kita rangkul. Dan itu jadi pasar baru juga buat Tempio. Akan selalu bertambah pasar-pasarnya, selalu nge-guide orang-orang baru lagi. Tambah lagi dengan event yang sekarang nih yang dilakuin sama Harus Kolektif, dengan adanya Shapes and Sounds, itu saya percaya juga bakal nge-guide orang yang berbeda lagi nih dari kalangan musik, pecinta musik, DJ gitu. Dan itu yang saya senang, dan itu balik lagi itu menjadi goalnya Tempio untuk nge-guide berbagai macam orang dari berbagai macam background yang mempunyai passion yang betul-betul kuat gitu, nggak hanya di kopi. Balik lagi kayak gitu sih. Jadi yang paling berkesan si event-eventnya sama orang-orang yang datang tuh luar biasa. Kalau slow bar, jujur takutnya kalau saya bilang ini slow bar, ini akan jadi pisau, belah mata pisau, dimana nanti ketika dibilang slow bar takutnya terlalu ceruk, terlalu niche, jadinya orang-orang yang datang hanya yang orang-orang kopi aja. Di satu sisi dari fasilitas yang ada, dari layout yang ada, memang terkesan seperti slow bar. Tapi bagi saya sendiri ini tuh kedai aja gitu, kedai kopi yang kebetulan emang kecil, dan kekecilan atau bentuk si Tempio ini jadinya lebih jadi dapat intimacy yang berbeda gitu. Jadi akan jauh lebih dekat dengan customer, akan jauh lebih dekat dengan si Ardents itu sendiri kayak gitu. Paket apa ya? Manual brew exploration. Memang gelas itu sangat berpengaruh ke rasa, ke nggak peka-pekanya aku pasti bisa ngerasain bedanya. Lucunya ini intimate session ini dibikin beberapa tahap ya. Dulu
Tempio itu pernah bikin namanya Corasa. Corasa itu maksudnya coba rasa. Corasa nah. Gitu. Saya baru dari waktu itu untuk volume yang pertama, kalau nggak salah semua roastery yang ada di Makassar, saya cukup banyak beansnya. Nah itu pengen ngopi bareng, akhirnya bikin sesi, terinspirasi juga dari culture-nya intimate session-nya di Jogja, kayak di Tadashi, di Pitutur, di klinik. Nah itu tuh mereka tuh kayak orang-orang itu betul-betul kayak pasien gitu, datang ambil antrian, nunggu di luar 15 menit, nanti gantian masuk kayak gitu terus. Dan itu Tempio ngelakuin kayak gitu juga, mencoba eksperimen. Nah untuk yang pertama itu dibikin dari Corasa itu sistemnya masih bayar seikhlasnya. Nah lucunya dibayar seikhlasnya justru orang kayak segan gitu, jadi bingung mau bayarnya berapa nih dengan experience yang kayak gini. Nah akhirnya bikin lagi yang paling terakhir kemarin, Tempio Intimate Session TIS, itu dibikin sama sesi juga, terus jadwalnya jauh lebih teratur. Sudah ada plot jadwalnya per setengah jam, terus menunya juga ada, kayak mau dibikin yang explore itu yang 4 orang, ada juga yang dibikin bener-bener entry levelnya untuk masuk, tahu dulu produknya Tempio. Itu dibikin payment di awal justru, jadi ada komitmen orang untuk datang dan akhirnya dapat experience yang nyampe gitu. Dan itu justru malah lebih rame dibandingkan yang seikhlasnya. Jadi mungkin orang cuma butuh detail jelas di programnya kali ya. Menurut saya setelah 3 kali bikin ini makin suksesnya tuh setelah yang kemarin Tempio Intimate Session kayak gitu. Beans favorit. Beans itu gimana ya? Karena di sini nggak ada yang netep ya beansnya, dan di situ justru seninya dimana Tempio itu selalu muter dari segi opsi beans kalau kita ngomongin beans di sini. Karena awalnya sendiri saya pengen ngebangun Tempio itu tuh pengen menjadi tempat pembuka referensi bagi banyak orang, tidak hanya customer tapi siapapun rekan-rekan sesama UMKM itu tuh bisa dapat referensi lebih gitu. Dengan ilmu yang saya punya, dengan referensi yang saya punya sebelumnya, saya harap itu tuh bisa terbagikan ke bagi banyak orang. Makanya itu alasannya kenapa beans di Tempio itu cukup bervariasi, cukup muter, baik itu dari yang lokal di sini hanya mungkin Sangatta, terus juga dari berbagai kota di Indonesia, untuk dari roastery ya, bahkan sampai ke luar negeri juga gitu. Karena kan dari segi banyaknya beans untuk terutama yang luar dan juga pilihan-pilihan roastery lain yang Indonesia itu cukup jarang di Sangatta, dan saya pengen ngebawa itu di Tempio. Untuk sejauh ini sih memang beans yang paling lucu, nggak bisa dipungkirin beans yang sudah ada pasca panen yang berbeda, dalam artian ada kebaruan dari teknologi processing coffee-nya. Jadi salah satunya itu Jairo dari Kolombia. Itu tuh memang saya pertama kali dapet itu yang strawberry banget. Ya mau gimana, itu namanya infused ya, soalnya rata-rata kan beans Kolombia kebanyakan punya teknologi itu gitu, punya sebuah terobosan untuk mensulap kopi yang mungkin tadinya di kelas yang segini akhirnya bisa jadi jauh tinggi kayak gitu. Bahkan kan di Indonesia sekarang beberapa tempat, terutama di dataran-dataran yang tidak terlalu tinggi kayak di Jogja kayak gitu, ada salah satunya yang punyanya Darat Coffee Lab, itu dia juga mengangkat beans lokal yang akhirnya bisa punya posisi yang berbeda gitu loh, menaikkan nilai value si beans tersebut. Jadi itu tadi si Jairo kurang lebih untuk yang sejauh ini paling saya favoritkan di Tempio. Karena balik lagi audiens ini datang dari berbagai macam background, dari berbagai macam selera, saya akan selalu tanya di awal dan minta tolong ke teman-teman bar partner di Tempio untuk mastiin seleranya itu seperti apa dulu. Kayak kalau memang dia pengen manis, kita punya produk yang cukup diandalkan di produk manis.
yaitu si Milky Chance. Terus juga itu tuh kopi susu ya, Milky Chance itu mirip dengan seperti ice cream, jadi manis kayak vanilla kayak gitu kan. Milky Chance, beri kesempatan buat minuman yang milky, itu untuk yang manis. Terus ada juga orang yang dengan segmentasinya yang pengen yang specialty tapi tetap pakai susu. Nah, kita cuman di sini ada beberapa pilihan. Sebenarnya itu intinya itu menu klasik sih, jadi kayak itu kalau di luaran tuh jatuhnya kayak latte ataupun cappuccino. Cuman seringkali mungkin terdengar gimana banyak sekali perdebatan antara latte, antara cappuccino, flat white dan lain-lain. Semuanya itu punya pemahaman masing-masing. Jadi hal yang saya adopsi dari yang saya tahu, akhirnya saya cuman memainkan namanya itu berdasarkan berapa banyak susu yang ada di menu tersebut. Jadi kayak misal untuk more white itu jatuhnya susunya lebih banyak daripada kopinya, atau setidaknya susunya lebih berasa daripada si kopinya. Adapun less white itu yang lebih berasa kopi daripada susu kayak gitu. Jadi intinya main rasio susu aja, jadi lebih gampang, nggak ada perdebatan ini foamnya harus sekian dan segala macam, harus lebih tebal kan. Itu untuk yang klasikan. Sedangkan yang paling sering ini untuk menggait atau jembatan ya antara yang suka manis, yang suka klasik, itu ada namanya signature beverage-nya Tempio, dan kita cukup muter ya. Kita selalu sediain setidaknya itu ada 3 menu, dan untuk saat ini kita punya Giulietta, Clara, sama Marie Claire. Nah, itu tuh based on preference rasa dari pengen yang asem atau yang manis ataupun yang di tengah-tengah, yang balance kayak gitu. Jadi itu sih yang kita arahin. Kita ngelihat seleranya orang seperti apa. Gimana ya? Saya akan tetap nganggap mereka sebagai Arden sih. Saya tidak mengkotak-kotakan bahwa ini pendekar atau apa. Pendekar sebenarnya secara harfiah kan bagus ya artinya ya, sebuah hero, sebuah apa ya namanya, orang yang jadi panutan kayak gitu ya. Tapi kan sudah bergeser maknanya menjadi orang yang kasarannya tahu kopi tapi pengen ngetes orang yang jualan kopi kayak gitu. Tapi itu justru hal yang paling saya suka dan paling saya rangkul. Beberapa kali memang ada orang yang menanyakan kopi dengan treatment tertentu, kayak misalnya dia harus pakai arabica yang bagaimana, terus juga dia juga maunya itu yang prosesnya harus natural dan segala macam. Terus susunya dia minta pakai almond atau oat kayak gitu, dan itu nggak apa-apa kayak gitu, masalah pendekar. Dan ketika ada orang yang setipe seperti itu momen saya buat ngerangkul justru, karena percaya bahwa orang-orang yang dianggap pendekar ini adalah justru nanti menjadi sumber rezeki kita ke depannya, karena bisa jadi itu akan menjadi tamu reguler baru dan dia akan mengajak orang-orang yang setipe dengan dia. Jadi nggak perlu dihardik, nggak perlu diolok, justru dirangkul dan ya dijadikan teman, dijadikan reguler. Dan kalau kita memang akhirnya ujung-ujungnya bisa akrab, kan kita akhirnya bisa ngasih tahu arahnya yang baiknya itu seperti apa bahasanya kayak gitu. Jadi kayak ya kita kadang-kadang bisa keplak aja sekali kalau minum salah kan, tapi itu balik lagi momen kita untuk rangkul sebenarnya. To become a best brewer, to give a best cup day after day to our guests, we need to have a strong will, discipline, and creativity. So we will make this coffee industry bigger. So I'm Kuku from Moji Coffee, and it's my time. Nama saya Pratama Kuku Budiawan. Saya biasa dipanggil Kuku. Dan sebenarnya sehari-hari saya karyawan perusahaan pada umumnya. Makanya banyak yang protes Tempio kenapa buka sore. Alasannya bukan karena nyari senja, tapi karena memang baru pulang baru pulang kerja gitu aja sih intinya. Dan ya nyari apa ya, kebetulan juga untuk pasar Sangatta kebanyakan orang beraktivitas istirahatnya di malam ya, karena kan rata-rata memang dominannya itu kerjanya di perusahaan yang mengharuskan mereka untuk pulang itu jam 5 sore gitu. Jadi di atas itu baru bisa. Saya pernah bekerja juga sebagai barista
sudah sewajarnya saya tahu apa yang saya buat di belakang, apa yang saya berikan di Tempio, karena dari lapangannya saya pernah masuk kayak gitu. Dan ya cukup aktif lah di perkopian, terutama perkopian saat. Kalian bukan orang umum, kalian bukan orang biasa, kalian orang yang sangat unik dan spesial, dan tetaplah menjadi orang yang seperti itu gitu. Dan terima kasih buat teman-teman Ardens yang reguler, yang selalu percaya sama Tempio dengan produk apapun yang Tempio buat. Insya Allah dari kami akan selalu memberikan produk yang sesuai dengan kualitinya. Jadi ketika Ardens datang itu tidak akan pernah membuat kecewa dari segi quality. Pun dengan kedekatan dengan masing-masing Ardens terbukti saya jadi banyak teman dekat yang semuanya tuh dari customer. Atau saya nggak punya teman gitu. Temannya teman baru semua. Tapi ya kayak gitu. Ardens itu cukup berharga, sangat-sangat berharga justru malah bagi Tempio dan bagi saya. Harus kolektif. Terima kasih sudah harus ke sini. Sudah harus ke Tempio. Saya sangat-sangat bangga dan berterima kasih banyak Tempio masuk ke dalam petanya harus kolektif untuk bisa didatangi, untuk bisa dilakukan kolaborasi. Dan disitulah memang kita saling membantu, saling beredukasi, saling apapun, bertukar kemampuan dan segala macam. Dan sekali lagi makasih banyak, semoga tidak kapok, semoga ada Sip and Sounds volume 2, volume 3, volume 4 dan berikutnya, ataupun dalam mode yang lain. Kami Tempio Ardens menunggu itu. Terima kasih. Harus kolektif.